my channel Wita Ayu Melawati. Tetap di channel aku ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Serta isi kolom komentarnya kalau ada yang mau kamu tanyakan tentang video yang aku buat ini. Nah, kali ini aku akan bahas kisi-kisi pedagogik karena sebelumnya ada yang request ke aku, apa aja sih ruang lingkup pedagogik itu, bahasnya apa-apa aja gitu ya. Nah sekarang jadi aku akan bahas pedagogik itu yang termasuk ke dalamnya apa aja sih. Oh iya, aku mau ucapin selamat dulu buat kalian-kalian yang emang udah lulus tes CPNS 2019. Semoga kita pada saat pelaksanaan SKB dilancarkan dan tentunya kita bisa lulus CPNS di tahun 2020 ini. Amin. Oke, kita akan ke kisi-kisinya apa aja sih. Kok pedagogik itu banyak banget ya. Kalau misalnya kita lihat secara contoh-contoh soal, banyak banget di YouTube, kemudian di internet banyak banget pokoknya tentang pedagogik. Kita ngelihatnya kok banyak banget kayaknya, tapi kalau kita masukkan ke dalam kisi-kisi per sub pembahasan itu cuma ada 8 teman-teman. Nah mau tahu apa aja? Tetap ikutin video aku selanjutnya. Next. Jadi di pedagogik itu ada 8 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah tentang perkembangan. Nah, perkembangan ini mencakup ada perkembangan siswa dan teori-teori tentang perkembangan. Teori-teori tentang perkembangan itu banyak banget yang mengemukakan teman-teman, seperti Gigi Riso atau dan yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan teori belajar. Tentunya teman-teman tahu dong, teori belajar itu banyak banget kan alirannya. Aliran teori belajar yang populer itu ada seperti aliran behaviorisme, kemudian ada konstruktivisme, ada lagi humanistik, ada cybernetik, dan satu lagi ada kognitif gitu ya. Nah, bisa tuh kalian pelajari dari beberapa aliran tersebut untuk menguasai teori-teori belajar ya. Next, yang selanjutnya itu ada tentang kurikulum. Nah, tentang kurikulum ini kita harus tahu saat ini tuh menggunakan kurikulum apa. Kalau misalnya saat ini menggunakan kurikulum 2013, berarti kita harus pelajari secara lebih rinci di kurikulum 2013 itu ada apa aja sih gitu ya. Misalnya di kurikulum 2013 itu seperti apa pengemukakannya, prinsipnya seperti apa, fungsi kurikulum itu seperti apa. Dan rangkaian dari kurikulum 2013 itu isinya ada apa aja sih. Misalnya ada SKL, standar kompetensi lulusan. Kita pelajari itu seperti apa standar kompetensi lulusan yang ada di kurikulum 2013. Kemudian ada KI atau kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini di kurikulum 2013 itu ada 4, yaitu KI 1 kompetensi keagamaan, KI 2 kompetensi sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi keterampilan. Kita pelajari itu secara detailnya gitu. Kemudian selain KI ada juga kompetensi dasar. Nah, kita pelajari kompetensi dasar ini seperti apa. Ada lagi indikator pencapaian kompetensi. Nah, di indikator ini juga harus terkait dengan kompetensi dasar dan KI. Kita harus pelajari itu kesinambungan antara ketiga bersaudara ini, gitu ya. Nah, ada juga tentang silabus. Karena kan dari kurikulum 2013 ini kita pada proses pembelajaran mengajar di kelas itu menggunakan patokan pada silabus yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini terkait dengan metode pembelajaran apa yang kita gunakan saat proses pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013, desain pembelajarannya menggunakan desain pembelajaran saintifik. Di antaranya yaitu ada tentang problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry learning. Nah, gitu seperti itu ya. Ada kolaboratif, kemudian, nah, udah cukup itu aja. Kalau misalnya ada lagi yang terbaru, silahkan kalian cari di informasi-informasinya di internet atau di sumber lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kelima, yaitu media pembelajaran. Nah, pada media pembelajaran ini adalah digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi
peserta didik agar mampu menangkap apa yang guru sampaikan. Jadi kita harus cari media-media pembelajaran yang efektif itu seperti apa, kemudian yang dapat mengubah konsep dari yang abstrak ke yang sederhana itu seperti apa. Pokoknya intinya kalian pelajari tentang media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran sesuai dengan metodenya gitu ya. Oke, yang keenam adalah tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Di sini adalah terkait dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, atau kalau di bimbingan konseling itu namanya RPL. RPL itu Rencana Pelaksanaan Layanan. Sama aja sih fungsinya untuk merencanakan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kalau misalnya kita sudah merangkai di RPP ini, maka kita laksanakan sesuai dengan RPP sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai, teman-teman. Nah, di RPP ini kita harus tahu RPP kurikulum 2013 itu seperti apa sih rangkaian-rangkaiannya. Nah, apalagi sekarang kata Mas Menteri udah harus menggunakan RPP 1 lembar, dan itu simple banget teman-teman. Aku udah nyoba buat RPP 1 lembar itu benar-benar 1 lembar kertas legal, cukup sampai sih, dan itu udah termasuk semua ke dalamnya terkait dengan langkah-langkah pembelajaran, pokoknya sasaran, semuanya deh ada di situ. Nanti kita bahas di next video selanjutnya RPP 1 lembar itu seperti apa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh. Sub yang ketujuh adalah penilaian evaluasi pembelajaran. Nah, di penilaian evaluasi pembelajaran ini kita harus pelajari beberapa bentuk penilaian seperti penilaian formatif, penilaian sumatif, kemudian portofolio, penilaian proyek, penilaian kinerja, dan banyak lagi bentuk-bentuk penilaian lainnya yang harus kita pelajari gitu. Oke, lanjut ke yang sub yang ke-8, yaitu refleksi pembelajaran dan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana metode-metode penelitian tindakan kelas agar kita bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Jadi, dari PTK ini ada 4 langkah teman-teman, yaitu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi gitu ya teman-teman. Nah, dari 8 sub tentang pedagogik itu kita bisa pelajari semuanya, sehingga berbagai contoh soal yang ada di luar-luaran sana contohnya itu udah termasuk ke dalam 8 sub pokok ruang lingkup kisi-kisi pedagogi gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ada yang ngerasa ada yang tertinggal nih dari videonya aku, misalnya nggak kejelasin atau sub pokoknya ada yang nggak kemasukin, kalian bisa komen di kolom komentar dan kalian bisa memberikan penilaian terhadap video aku. Silahkan diisi kolom komentarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.